teman-teman, saya sekarang ini sedang berada di Monumen Pahlawan Nasional di Kota Kawangkoan, yaitu Monumen Peristiwa Merah Putih tanggal 14 Februari 1946, di mana ada dua pelaku pejuang kemerdekaan, yaitu B.W. Lapian dan juga C.H. Taulu. Kedua pelaku ini terkenal dengan peristiwa patriotik Merah Putih 14 Februari 1946, di mana mereka telah memimpin pasukannya untuk melawan agresi Belanda di Sulawesi Utara. Dan kedua pelaku sejarah ini, salah satunya yaitu B.W. Lapian, sudah mendapatkan kehormatan sebagai pahlawan nasional, di mana ia pernah juga sebagai pemegang bintang Mahaputra Pratama Republik Indonesia. Sedangkan Letkol C.H. Taulu dulunya adalah komandan pasukan RI Trisu yang pertama di Sulawesi Utara. Kedua pelaku sejarah ini dibuatkan monumen sebagai tanda bahwa masyarakat Sulawesi Utara adalah juga pejuang-pejuang kemerdekaan yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Peristiwa sejarah orang-orang Minahasa menentang penjajah bukan hanya sekali saja terjadi. Dalam catatan sejarah, orang-orang Minahasa pernah melakukan perlawanan terhadap penjajah Spanyol di tahun 1644 sampai 1646. Kemudian juga terjadi peristiwa Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa melakukan perlawanan terhadap VOC Belanda yang terjadi pada tahun 1661 sampai 1664. Dan Perang Tondano II juga melawan penjajah Belanda terjadi pada tahun 1808 sampai 1809. Berikut kisah perjuangan heroik dari para pejuang kemerdekaan yang terjadi pada peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado. Peristiwa heroik Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado oleh pejuang militan Minahasa adalah sebuah gerakan perjuangan rakyat untuk menentang kembalinya Belanda berkuasa di Indonesia. Peristiwa ini untuk membuktikan bahwa rakyat di Minahasa dan Sulawesi Utara umumnya bukan pro-Belanda dan tidak ingin dibawa penjajahan lagi. Perjuangan rakyat sulut ini merupakan gerakan yang cepat dan sukses tanpa banyak mengandalkan otot dan senjata. Gerakan patriotik Merah Putih yang mengkudeta kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1946 sungguh sebuah tonggak sejarah kebangsaan Indonesia yang sangat penting dan dengan dampak sangat strategis bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan perlawanan terhadap agresi Belanda itu dipimpin oleh Bernard Lapian dan Charles Taulu. Meskipun secara historiografis sering dilupakan, terlebih di kalangan generasi muda. Padahal peristiwa yang beritanya menggema sampai di media massa Amerika, Australia, dan Inggris itu adalah satu-satunya gerakan perlawanan nasional Indonesia terhadap kolonialisme yang berhasil dalam arti sampai bisa mengambil alih kekuasaan resmi. Menahan pucuk pimpinan militer dan pemerintahan Belanda,
menurunkan bendera Belanda di seluruh wilayah, menggunting bagian berwarna birunya dan mengibarkan kembali bagian sisanya, yakni merah putih. Sedemikian fenomenalnya pemandangan yang baru pertama kali terjadi di wilayah ini dan langsung meluas sehingga orang-orang menyebut kejadian ini sebagai peristiwa merah putih. Pemimpin tentara sekutu yang bermarkas di Makassar dan Morotai sampai mengeluarkan pernyataan yang dapat diartikan bahwa pihaknya sudah memandang pemerintahan yang baru berdiri di Sulawesi Utara itu sebagai sebuah kekuasaan negara yang berdaulat. Presiden Soekarno di Jogja saat mendengar radio AFP Australia yang memberitakan kejadian di Tanah Minahasa itu sampai berkaca-kaca matanya saking terharu dan sangat bersukacita. Bung Karno lalu berkata, Minahasa walaupun daerah terkecil dan terpencil di wilayah Republik Indonesia, namun putra-putranya telah memperlihatkan kesatriaannya terhadap panggilan Ibu Pertiwi. Di jalur perjuangan diplomatik internasional, Duta Besar Republik Indonesia di PBB, Lambertus N. Palar, segera mematahkan argumentasi pihak Belanda yang terus-menerus meyakinkan publik dunia bahwa yang disebut negara Indonesia itu sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya segelintir ekstremis di sebagian Jawa dan Sumatera. Berita bertajuk pemberontakan besar di Minahasa, Sulawesi Utara yang didengar Palar dari Radio San Francisco, USA dan BBC London itu langsung membungkam Cleven, Duta Besar Kerajaan Belanda di PBB. Demikianlah sejarah singkat peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe dan sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Terima kasih.